Man who grabbed Ariana Grande in Singapore charged in court. Jadi baru-baru ini mungkin udah lewat di timeline kalian. Ariana Grande, sosok penyanyi artis terkenal Amerika, itu baru aja kena masalah. Bukan masalah, lebih tepatnya dia jadi korban dari sebuah masalah gara-gara ada quote-unquote fans yang nge-grab dia pada saat lagi di Singapore. A now viral video show the Australian man Johnson Wan pushing past photographers and charging at Grande while the cast made it way down a yellow carpet surrounding by fans. Co-star Cynthia Erivo could been wrestling stunt actress away from Mr. Wan. Gue gak bisa tunjukin videonya, gue hanya bisa nunjukin screenshot-screenshotnya dan sebenarnya apa yang terjadi dan siapa orang ini dan kenapa ini semua bisa terjadi dan apa sih konsekuensinya buat dia. Jadi di Singapura itu lagi ada premiere buat film Wicked for Good, yaitu film dari Ariana Grande yang lu pada pasti udah tahu film tentang apa, tentang penyihir gitu. Gue sih belum nonton, sorry. Yang tapi intinya adalah premiernya. Nah, Singapura itu menjadi salah satu destinasi premier yang paling wajib didatangin sama film-film dari manapun, karena dianggap sebagai hubnya lah untuk Asia, apalagi Asia Tenggara. Jadi wajar banget banyak orang diterbangin ke sana untuk datengin premier-premier film-film mereka. Salah satunya adalah Ariana Grande. Dan pada saat lagi premier, tiba-tiba ada seseorang itu masuk ke barisan, lompatin pagar, dan robos masuk untuk meluk Ariana Grande. Of course, itu adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan, jatuhnya kriminal, dan mungkin aja dipenjara. If found guilty, he may be fined up to 2,000 Singaporean dollar, yang kalau dirupiahin itu segini. Fan had earlier called for him to be arrested and deported. There needs to be action taken against him as this clearly a criminal offense, wrote on Instagram user in the comment of video Mr. Wan posting of his act. Oh wow, so you do this a lot? How aren't you in jail? One Instagram user vote. Dan buat kalian para fans Ariana Grande, pasti kalian tahu banget kalau beliau itu juga pernah kena yang jauh lebih sial dan menimbulkan PTSD yang sangat mendalam. Several accused Mr. Wan of re-traumatizing Grande, who has spoken of experience post-traumatic stress disorder after at the end of her May 2017 concert in Manchester. 20 people and injuring 100. Buat yang nggak tahu itu apa, kalian cari aja Manchester May 2017 alias May 2017. Itu ada kejadian apa. Jadi orang ini siapa sih? By the way, ada sebuah video di story-nya beliau yang menunjukin kalau dia itu abis ditangkap itu bebas. Yang dimana ini bisa jadi adalah sebuah fabrication. Dalam artian dia rekam videonya sebelum kejadian, terus tinggal dia tambahin caption. Atau mungkin emang beneran bebas. Jadi ini masih sesuatu yang tanda tanya, beneran bebas apa enggak. Tapi pertanyaan besarnya, ya dia ini siapa? Namanya adalah Wan, tadi udah gue sebutin. Dia 25 tahun dan dia bukan orang Singapura, melainkan orang Australia. Wan, 25, is an Australian of Chinese-Filipino origin and has a habit of getting himself into global headlines for all the wrong reason. Ini bukan pertama kali dia ngelakuin hal kayak gini. Di sosial media dia dengan bangga nunjukin kalau dia juga melakukan berbagai macam aksi yang nggak jelas dan jangan ditiru ini. Dia pernah ganggu konser Katy Perry, Chainsmoker, dan The Weeknd. Dia juga pernah masuk ke 2024 Olympic 100 meter final delay gara-gara dia masuk dan dia kesana datang-datang pakai baju Free Palestine, Free Ukraine. Lagi-lagi sesuatu yang menurut gua sangat gue tidak setuju ya. Mau lu pembela Palestina, mau lu pembela siapapun, itu nggak menjadikan lu bebas ngelakuin banyak hal yang lain-lain yang sesuka hati lu gitu. Dan malah jatuhnya jadi gue curiga gitu. Lu menggunakan nama Palestina cuman buat kepentingan lu, bukan kepentingan Palestina. Ngerti gak sih maksud gua? Nah itu menurut gua jauh lebih menjijikan. Seakan-akan lu melakukan ini semua demi kegiatan aktivisme, tapi menurut gua ini gak usah pakai pikiran panjang, kelihatan lah kalau dia nggak ngelakuin ini demi aktivisme gitu, tapi demi
dia demi konten-konten dia. Dan anehnya dia ini selalu ketangkep dan selalu dipenjara, tapi ya dia bisa bayar fines-nya alias dendanya. He has been arrested in multiple countries including Australia. He has reportedly racked up an estimate out 20,000 Australian dollar. Kalau misalnya dirupiahin tuh kira-kira segini. According to Australian news report when he's unemployed. Oh. Big news for the unemployment. Tapi mendingan lo jadi penonton setia Big News for the Unemployment gak sih daripada unemployment kerusuh kayak gini? It's anybody guess how he is able to fly around the world and pay his fines. Dan itu kan datang-datang ke acara kayak gitu nggak murah gitu, dan bayar dendanya lagi nggak murah gitu, dan dia bisa pindah-pindah nggak murah gitu, bayar dendanya lebih nggak murah lagi. Gue kayak what's going on? Dari mana dia dapetin? Gue udah cek ke Instagramnya dan ternyata dia itu buka kayak semacam GoFundMe alias orang-orang bisa donate ke dia gitu untuk ngedukung aksi-aksi dia, which is jangan dilakuin. Dan gue berterima kasih buat lu semua yang udah gak ngelakuin karena dia gak ada yang donate deh. Be the first to donate. Gak mau. Nih sumpah orang tuanya keluarganya ngomong apa anjir. Dan gue harap lu gak perlu cek Instagramnya, lu gak perlu cek TikToknya, dari gue aja. Intinya konten-konten dia ngerusuh di publik juga banyak ya, kayak Johnny Somali gitu, dansa-dansa di tempat umum dan lain-lain. Dan jangan kayak fans Ariana Grande ya, malah komen-komen di Instagramnya, komen-komen di TikToknya malah bikin rame. Udah gak usah, tahu dari gue aja, udah selesai. Cukup sampai situ. Kayak Johnny Somali itu mantap loh. Kalian tahu tapi kalian tidak melakukan penambahan traffic ke dia dengan cara apapun. Nice. Jadi tahu aja, jadi pengingat aja, jadi juga mungkin hati-hati orang-orang ini. Style kelihatan banget sih, dan harusnya para IO hati-hati kalau udah ngeliat orang yang style kayak gini. Udah jelas tujuannya bukan buat nonton konser, nonton premier, atau ikutin pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya, melainkan ngerusuh. However, on Friday afternoon, he was charged with being a public nuisance by Singaporean court. The incident caused massive outrage in the city-state. Local media reports Mr. Wen, who was unrepresented, intended to plead guilty. Jadi dia ditangkap sama polisi Singapura. Semoga nggak dikasih kendor. Belajarlah dari Johnny Somali gitu. Jangan kasih kendor. Kalau nggak ntar gitu terus gitu. Karena orang-orang kayak gini kelihatan lah tujuannya apa ya, attention gitu. Put him in the jail, selesai, nggak dapat attention. Dan tentu ini juga kritik buat event organizer dan lain-lain. Ya sering-sering baca berita lah, hafal-hafalin lah muka-muka orang kayak gini yang jelas-jelas ngerusuh. Dan hati-hati buat lo semua, dan buat lo semua yang berusaha untuk jadi kayak dia atau mensupport orang-orang yang modelannya kayak dia. You are no better. Please don't do that. Dan sekali lagi, jangan ke Instagramnya, jangan ke TikToknya. Cukup tahu dari gua aja. Kalau mau ngata-ngatain dia, ngapain lu ke Instagram orang terus ngata-ngatain gitu? Manfaatnya apa? Lu malah ngasih traffic ke dia. Di kolom komentar gua aja, kasih traffic ke gua aja. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Ada kritikan, ada tambahan, ada koreksi, silakan komen di bawah juga. Di Indonesia belum ada kan ya artis-artis sampai kena kayak gini kan. Please jangan sampai ada, dan jangan pernah ada. Biarkan Indonesia bagus gitu, kayak wah kita ke Indonesia aja bagus gitu. Mantap. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga sharing-sharing ke gue, ngobrol-ngobrol sama gue di sosial media gue yang lain seperti di Instagram dan TikTok. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, yes gue lagi sakit. Lihat nih udah berapa banyak gue merusak alam dengan mengkonsumsi tisu sebanyak ini. Gue jarang banget konsumsi tisu sebanyak ini, men. Ini tisu kayak gue beli tuh setahun yang lalu, enggak sih awal tahun lah, tapi langsung tiba-tiba hilang setengah gara-gara gue flu dan batuk. Parah, men. Jaga kesehatan semuanya ya, jangan sampai sakit. Kalau sakit buruan ke dokter, jangan dilama-lamain. Gak enak banget. Where's my sorry bindang dan lain-lain. Dan untuk kita semua, satu video satu hari. Capek juga nih sampai gue sakit. Stay clean and sound.